Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube ini bersama saya Agi Eka. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dua buah buku yang baru saja saya baca berjudul Selena dan Nebula. Ya, mungkin teman-teman di sini udah ada yang gak asing ya dengan serial ini karena ini cukup terkenal khususnya bagi kalangan pecinta novel fantasi di Indonesia. Dua buku ini pasti jadi salah satu yang ditunggu karena ini merupakan awal dari petualangan yang baru. Bagaimana kisahnya? Yuk kita bahas sama-sama. Jadi buku Selena dan Nebula ini adalah serial ke-7, bukan ke-7 sih ya, lebih tepatnya ke-6,5 dan 7. Tapi kalau dari sisi total buku, ini adalah buku ke-8 dan ke-9 dari seri Dunia Paralel yang ditulis oleh Terelie. Jadi buku ini sebetulnya kan udah lumayan panjang ya ceritanya. Kalau teman-teman ada yang pernah membaca dari Bumi sampai dengan Komet Minor, nah itu adalah pembuka. Jadi Bumi, bulan, matahari, bintang, Ceres dan Battlezar, komet, dan komet minor itu berkisah tentang petualangan 3 orang sahabat, yaitu Raib, Sally, dan juga Ali untuk bertualang ke dunia paralel demi mencegah si tanpa mahkota menguasai dunia paralel. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ketika kita sampai di Komet Minor, nah itu konflik utama melawan si tanpa mahkota itu udah selesai. Jadi otomatis kita menantikan nih petualangan baru apa yang akan dieksplorasi di buku-buku selanjutnya. Dan ketika buku ini terbit, wah saya udah gak sabar banget karena judulnya aja itu adalah karakter yang pertama kali keluar di buku Bumi. Jadi teman-teman mungkin udah nggak asing dengan nama Miss Keriting. Nah, Miss Keriting itu adalah Selena, di mana Selena itu adalah keturunan asli dari klan Bulan. Tapi gimana ceritanya si Selena ini dari klan Bulan bisa sampai klan Bumi, bertemu dengan Raib, Ali, Sally, dan kawan-kawan? Nah, itu diceritakan dalam buku ini. Mungkin kalau Selena ini lebih bercerita tentang asal-usul pertamanya. Jadi Selena itu sebetulnya siapa sih? Kemudian bagaimana petualangan dia di dunia klan Bulan, bagaimana dia bertahan hidup, kemudian tumbuh, berkembang, dan sebagainya. Jadi ada banyak banget trivia menarik di sini. Kita akan bertemu lagi dengan seseorang penjahat yang pernah muncul di serial Bumi. Teman-teman kalau misalkan membaca di awal-awal pasti nanti langsung ketahuan, si ini, ya si itu. Nah, terus kita juga di sini akan bertemu dengan Ili dan kawan-kawannya. Kemudian di sini Selena itu diceritakan sebagai anak yatim piatu. Jadi surat wasiat terakhir dari ibunya itu menitipkan si Selena ini ke pamannya. Dari pamannya dia belajar, dia tahu gitu ya tentang hidup dan sebagainya. Lalu di sana Selena berpikir, kayaknya aku ingin belajar lebih nih gitu. Jadi tidak hanya sekedar menjadi buruh bangunan, tidak sekedar membaca buku di perpustakaan, tapi dia pengen sekolah. Dan salah satu sekolah paling bagus di klan Bulan itu adalah Akademi Bayangan Tingkat Tinggi. Wih, itu mungkin kalau di Indonesia kayak UI-nya kali ya. Jadi semua murid terbaik seluruh klan Bulan itu pasti dikumpulin di sana. Dan dari situ kemudian nanti Selena akan bertemu dengan kawan-kawan barunya, dia akan bertemu dengan guru-guru terbaiknya. Dan disitulah dia akan mengalami banyak hal gitu, dimana ada pertentangan batin juga dari dirinya dan juga terhadap nilai-nilai yang dia anut. Nah, berbeda dengan Selena, di buku Nebula ini
ini adalah lanjutannya sebetulnya. Dan kalau teman-teman lihat dari sisi covernya aja, ini udah gelap. Dan memang Nebula itu adalah sebuah klan yang benar-benar gelap dan mungkin sudah menghilang berabad-abad lamanya gitu di antara dunia paralel. Karena untuk membuka gerbang menuju Nebula aja itu sangat sulit gitu. Ada syarat yang harus dipenuhi. Lalu Nebula ini juga merupakan klan yang tidak menetap, berpindah-pindah. Makanya itu juga yang membuat Nebula ini menjadi misterius. Tapi di balik itu ada sebuah rahasia besar yang nanti akan menjadi konflik utama di akhir buku ini. Kalau teman-teman penasaran, kalian harus baca sendiri. Karena konflik yang ada di buku Nebula ini itu akan membuka konflik-konflik baru di buku-buku selanjutnya. Itu yang keren banget. Dan itu yang saya udah gak sabar untuk menantikan kelanjutannya. Di buku Nebula ini kisahnya itu lebih kelam ya ketimbang buku Selena. Jadi kalau Selena itu kayak, anggaplah kayak Harry Potter lah ya. Kita baru masuk ke kampus, kemudian di sana sebagai mahasiswa baru itu kita bertualang, kita ketemu pelajaran-pelajaran baru, kita belajar, kita eksplorasi berbagai hal. Ya, walaupun ada misi-misi tertentu yang dicapai ya sama Selena di sana, tapi secara umum masih terang lah gitu, masih cerah cerita-cerita di dalamnya. Tapi kalau di Nebula ini itu udah mulai ada unsur perasaannya. Jadi ada rasa cinta, cemburu, kemudian benci, amarah, pengkhianatan, dendam. Wah, itu udah kemana-mana dan konspirasinya itu mengakibatkan hal yang besar dan sangat berpengaruh sekali dalam dunia paralel. Itu yang menjadi alasan mungkin ya, kenapa buku ini dan juga buku Selena itu ditulis 15+. Jadi kalau buku Comet ya kalau nggak salah, Comet dan Comet Minor itu kan udah mulai 13+. Ada syarat umurnya. Dan kenapa ini ditulis 15? Karena mungkin kita butuh pemahaman lebih gitu. Ini udah nggak sekedar happy-happy doang gitu ya, petualangan bertualang melawan musuh, kebaikan lawan kejahatan kayak gitu. Tapi di sini udah mulai ada unsur abu-abunya. Jadi banyak banget prinsip kehidupan karena di sini kan si Selena itu dididik sebagai pengintai gitu. Dan yang namanya pengintai itu sangat rentan dengan kegelapan. Itulah yang mengakibatkan ya ada banyak hal yang bisa didiskusikan dari novel ini. Seperti juga seri-seri lainnya, buku biologi yang ini itu memiliki banyak kritik sosial ya dari Bang Tere sendiri. Terutama kalau misalkan di Selena itu kan menceritakan tentang mahasiswa gitu. Khususnya ketika Selena baru masuk, berarti kan dia statusnya mahasiswa baru. Jadi bagaimana sebagai mahasiswa baru itu ada yang namanya senioritas di kampus. Kemudian bagaimana kita belajar supaya thinking out of the box lah ya. Tidak serta-merta terkungkung dalam pemikiran yang sederhana, pemikiran yang biasa saja, atau pemikiran yang terlalu jauh. Nah itu banyak terselipkan di berbagai narasi dalam pembelajarannya. Itu yang menarik. Jadi bagi mahasiswa, buku ini mungkin akan relate banget ya, apalagi kalau kalian penggemar Harry Potter. Ada banyak banget hal-hal yang mengingatkan kita dengan Hogwarts gitu. Walaupun memang pasti jauh banget ya, karena dunianya aja udah beda, budayanya juga beda dan sebagainya. Lalu yang saya suka juga dalam buku ini karena adegan action dan combatnya itu pertarungannya mulai banyak dan seru gitu. Kita akan banyak menemukan teknik-teknik baru gitu ya dalam novel ini. Kita akan menemukan banyak tokoh-tokoh baru
Dan bahkan kalau kalian sadar, ada salah satu karakter terkuat di dunia paralel yang muncul dalam 2 seri ini. Wih, kurang keren apa coba? Nah, pertanyaannya sekarang, kalau baca buku ini, bisa nggak sih terpisah? Apakah harus membaca dari bumi sampai komet minor dulu atau kita boleh lompat? Jadi, kalau misalkan kita lihat dari segi timeline, ini timelinenya kan sebetulnya adalah timeline sebelum buku bumi. Artinya, kalau misalkan ada teman-teman yang tidak sengaja membaca Selena duluan, ya itu sebetulnya nggak masalah sih, karena alurnya kita jadi alur maju semua. Kita dapat dulu cerita si Selena, kemudian kita tahu tentang Nebula, habis itu nanti lompat baru ke adegan dimana karakter utamanya adalah Raib dan kawan-kawan di klan bumi. Tapi kekurangannya tentu kita akan banyak banget merasakan missing piece-nya gitu. Ada puzzle-puzzle yang hilang, dimana ada banyak banget misteri yang sebetulnya itu hanya bisa kita ketahui ketika sudah membaca buku pertama sampai dengan ke-6. Jadi saya sih lebih rekomendasikan kalau misalkan teman-teman pengen baca ini, lebih baik baca saja mulai dari buku pertama. Jadi dari buku pertama sampai buku ke-6, lalu lanjut seri ke-6,5 dan juga ke-7. Nah, berbeda dengan 2 seri ini, kalau kalian mau membacanya harus berurutan ya. Jadi Selena dulu baru Nebula, jangan kebalik karena nanti kalian akan bingung. Gitu. Dan saya pikir untuk terakhir, buku ini saya rekomendasikan kepada teman-teman yang menyukai petualangan, teman-teman yang senang dunia fantasi, kalian yang penasaran dengan kelanjutan seri dunia paralel ini, karena 2 buku ini lagi-lagi bukan merupakan akhir, tapi justru merupakan awal dari terbukanya klan baru, gerbang menuju klan Aldebaran. Wih, kalian mungkin sudah pernah mendengar nama klan Aldebaran di buku-buku sebelumnya, tapi setelah novel ini terbit dan setelah Bang Tere mengumumkan sebuah alur plot yang sangat menjelimet gitu ya, yang sangat panjang dan berkaitan sekali dengan karakter-karakter dunia paralel yang keluar dalam 2 buku ini, saya sangat penasaran dan menantikan. Dan itu katanya baru fase 1. Bagaimana dengan fase 2 dan fase-fase selanjutnya? Mari kita nantikan saja. Mudah-mudahan Bang Tere selalu sehat dan co-autornya Dina Yasinta juga bisa menjaga gitu ya konsistensinya dalam hal menuliskan seri-seri dunia paralel ini. Kalau misalkan Gramedia Pustaka Utama mau menerbitkan buku-buku selanjutnya ataupun menerbitkan ulang buku-buku sebelumnya, saya harap sih ada perbaikan ya, karena dalam 2 buku ini juga saya masih merasakan ada beberapa tipe kesalahan pengetikan. Dan juga bahkan ada beberapa kalimat yang agak ambigu gitu ya, kesalahan penyebutan, panggilan dan sebagainya. Walaupun saya tahu sih sisi yang salah sebut itu memang ya agak susah gitu ya terlihat kalau misalkan kita cuma membaca sekilas. Tapi untuk penulis sekali Barterelia, mudah-mudahan buku-bukunya lebih terjaga dan kualitasnya lebih terjamin ke depannya. Itu saja, dan kalau misalkan kalian pernah membaca seri Bumi ini, boleh tulis ya di kolom komentar. Kita bisa diskusi lebih lanjut juga. Dan kalau kalian ada yang ingin membaca resensi versi tulisannya, boleh klik juga tautan yang ada di deskripsi, karena saya juga pernah menuliskan resensi via tulisan ini di blog saya orativation.tumblr.com. Jadi di sana ada beberapa hal detail yang saya sebutkan juga, mudah-mudahan kalian bisa mengeceknya dan nanti kita bisa diskusikan bersama tentang seri Bumi ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.